Nama saya Henny, mama dari seorang anak yang berusia 18 bulan. Untuk follower saya pasti udah sering lihat saya ya ngepost tentang anak saya. Nah, di sesi live kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan anak tapi langsung dari ahlinya. Jadi kita bisa belajar bersama, mendapatkan ilmu baru untuk menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak kita. Wah, banyak juga nih yang usia anaknya dekat-dekat usia anak saya. Ada yang 18 bulan, 17 bulan, 16 bulan, banyak nih. Nah, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung undang aja tamu diskusi live kita hari ini yang merupakan psikolog dengan pengalaman seputar perkembangan anak. Namanya Ibu Nova. Halo Ibu Nova, selamat bergabung. Halo semuanya. Boleh perkenalkan diri secara singkat dulu Bu? Mungkin di sini ada yang belum kenal, walaupun pasti banyak kan sudah kenal ya. Kan Ibu sangat aktif berbagi seputar ilmu tumbuh kembang anak di media sosial. Enggak juga kok Mama, masih ada yang belum kenal. Untuk yang belum kenal, perkenalkan nama saya Nur Fadilah, tapi biasa dipanggil Nova. Di sini saya mau berbagi seputar perkembangan anak. Nah, jadi begitu ya Mama Papa semua. Kalau ada yang mau tahu cara-cara stimulasi anak, bisa dicek ya di video-videonya Ibu Nova. Nah, di sesi live perdana kita kali ini, apa nih Bu yang akan kita bahas? Saya akan membahas tentang indikator perkembangan kemampuan sosialisasi dan kemandirian anak usia 18 bulan Mama. Anak Mama ini usianya 18 bulan bukan ya? Iya Ibu, 18 bulan. Indikatornya apa aja tuh Bu? Indikator yang dibahas di sini adalah kemampuan-kemampuan yang menandakan anak sudah berkembang dengan baik sesuai usianya. Berdasarkan KPSP atau Kuesioner Pra-Screening Perkembangan. Indikator pertama yang akan kita bahas adalah kemampuan anak untuk bertepuk tangan atau melambai-lambai. Kemampuan ini berkaitan dengan aspek sosialisasi. Bagaimana tuh Bu penjelasannya? Mengapa melambai dan bertepuk tangan bisa dijadikan indikator perkembangan aspek sosial anak di usia ini? Jadi bertepuk tangan atau melambaikan tangan ini adalah cara sederhana anak untuk mengomunikasikan perasaannya atau berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Kemampuan ini pun didapat dari observasinya pada lingkungan sekitarnya. Misalnya ketika dalam kondisi bahagia, sedang bernyanyi, atau berhasil melakukan sesuatu lalu orang dewasa mengajak bertepuk tangan. Itu akan terekam di pemahaman anak bahwa bertepuk tangan ini dilakukan orang-orang kalau sedang senang ya, lalu dia ikut melakukannya ketika sedang senang. Itu merupakan kemampuan sosial yang seharusnya sudah harus dimiliki oleh anak usia 18 bulan. Begitu pula dengan melambaikan tangan. Melambaikan tangan misalnya ketika akan berpisah pada seseorang atau sesuatu. Ini juga merupakan tanda bahwa sudah dapat mengobservasi lingkungannya dan berperilaku sesuai situasi yang sedang dihadapinya. Oh begitu, jadi poinnya adalah anak bisa melakukan melambai tangan atau tepuk tangan itu sesuai situasinya ya Bu? Bukan secara asal-asalan aja gitu dia melakukannya. Betul sekali Mama. Apakah anak Mama ini sudah bisa? Sudah bisa Bu. Dia sih sejak usia 8 menuju 9 bulan itu sudah bisa dada-dada. Walaupun masih kaku banget. Lalu tepuk tangannya juga sudah bisa, tapi masih suka nggak tepat tepuknya. Nah kalau sekarang sudah lancar tepuk tangan dan melambaikan tangannya Bu. Iya Mama, memang itu hal yang sangat wajar sekali. Kemampuan anak dalam melakukan bahasa tubuh ini memang diperolehnya secara bertahap. Biasanya pada usia 9 bulan, anak bisa melakukan tepuk tangan dan gestur dadah atau melambaikan tangan. Namun gestur ini dilakukan untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Barulah sekitar usia 12-18 bulan, anak mulai menggunakannya sebagai salah satu bentuk komunikasi untuk menunjukkan perasaannya. Nah, kalau anak Mama Henny, lancarnya sudah seperti apa ya? Oh begitu. Nah terkait hal ini, minggu lalu saya sudah meminta follower saya untuk mengirimkan video buah hatinya masing-masing yang juga berusia sekitar 18 bulan untuk melakukan beberapa kegiatan sesuai dengan pembahasan yang kita bahas pada sesi live hari ini. Nah
Ibu mau lihat, biar bisa dilihat gitu, dinilai apakah sudah lancar atau belum menurut Ibu. Boleh sekali, Ma. Biar bisa sama-sama dilihat. Oke Bu, ini dia videonya. Gimana Bu, anak pada video tadi? Kalau dari pengamatan saya pada video tadi sih sudah sangat bagus, Ma. Dari ekspresi anak saat bertepuk tangan. Terlihat anak berekspresi dengan riang ya. Dan tepuk tangannya juga lancar. Lambaian tangannya juga sudah lancar sekali loh, Ma. Tidak kaku. Ini tandanya kontrol geraknya sudah berkembang sesuai kemampuan anak seusianya. Anak pun sudah belajar bahwa dengan menggerakkan jari-jarinya dapat berguna untuk komunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini disebut kemampuan komunikasi nonverbal. Sangat penting loh, Ma, dimiliki anak sebelum ia kemudian belajar berbicara atau berkomunikasi secara verbal. Nah, kalau sudah 18 bulan tapi belum bisa gimana Bu? Kemampuan ini diperoleh anak dari meniru orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, pastikan dulu anak sudah tersimulasi dengan baik. Maksudnya, pastikan anak sudah sering melihat orang-orang di rumahnya menggunakan lambaian dan tepuk tangan untuk berinteraksi. Misalnya, ketika akan berpisah sebentar saat orang tua ingin kamar mandi, memasak, dan anak ditinggalkan sebentar dengan orang lain. Orang tua melambaikan tangan sebagai tanda akan berpisah sebentar. Begitu pula dengan tepuk tangan. Ketika anak berhasil melakukan sesuatu, orang tua bertepuk tangan dengan ekspresi gembira untuk mengapresiasi anak. Jika dilakukan setiap hari, harusnya kemampuannya akan berkembang dengan lebih baik. Selain itu, yang tidak kalah penting juga memberi respon yang tepat. Jadi, ketika anak melambaikan tangan, lambaikan tangan kembali pada anak. Saat anak bertepuk tangan, orang tua juga ikut bertepuk tangan agar anak terus mengulanginya. Kalau itu semua sudah dilakukan, tapi anak tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, orang tua sebaiknya segera konsultasikan dengan ahlinya agar tidak menghambat tahapan perkembangan selanjutnya. Jadi kuncinya adalah stimulasi dulu, beri respon yang tepat, lalu observasi ya. Jika belum bisa, segera konsultasikan dengan ahlinya. Nah, sampai di situ dulu diskusi kita hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Ibu Nova. Sampai jumpa. Sampai jumpa.